Dire team ban. Ya, selamat pagi teman-teman. Di sini gue Gary dari Indostream. Kali ini gue bakal nemenin kalian. 10 seconds remaining. Antara di sini adalah AG Indonesia dengan DQ Queen Legend. 5 seconds remaining. Teman-teman di kita di acara DJ Fest yang disponsori oleh ada Telkomsel, Reserve time. dan juga ada Queennet gitu ya. DJ Live Festival. Oke, hari ini pada tanggal 27 gitu, berarti hari ini adalah babak hari terakhir. Jadi sampai nanti ada final gitu kan. Final pembagian hadiah segala macam adalah hari ini karena ini hari terakhir. Oke, dari hari kemarin memang sebenarnya, jadi sudah ada 2 hari, hanya 2 hari, tapi memaksimalkan waktu dan juga eventnya buat teman-teman yang di Bandung juga mungkin bisa mampir di Queennet gitu ya. Jadi yang mau langsung nonton, yang mau lihat siapa aja sih yang main bisa langsung ke sana. Dan hari ini gue mungkin nemenin di beberapa match, mungkin nanti gue atau temen gue atau nanti gue berdua, tapi karena diskoneksi jadi akan kembali lagi. Pretty colors. Nggak paham ya kalau ini kenapa, cuman nanti gue bakal balik lagi. Sorry banget buat teman-teman yang lagi nonton juga, karena memang tadi ada trouble sih ya, jadi mau nggak mau kita delay sebentar dan habis ini mungkin akan balik lagi. Tapi juga mungkin yang mau gue setting kakutnya suaranya agak gede, cuman karena sebenarnya udah gue kecilin kok, jadi nggak harusnya masalah. Dan kita coba dulu nanti gue sambil nonton juga aslinya ya. Nunggu apa?
Entire team ban. Oke teman-teman, setelah tadi ada gangguan di sini akhirnya gua balik lagi gitu ya. Kita balik lagi di sini Radiant di team match ban. antara Teki Queen Legend dengan AG Indonesia. Memang cuman dibalik doang sih posisinya ya. Tapi di sini kita Dire lihat team ban. Oke, dari Teki Queen Legend di sini ada band di situ TUS dan juga ada band dari tim AG Indonesia, ada band 10 seconds remaining. Gyrocopter. Memang Gyrocopter bisa dibilang sering banget di band gitu ya. Kalau memang 5 pilihannya gini, seconds kalau nggak remaining. mau pakai mending di band gitu, karena potensialnya macam-macam gitu kan. Dan juga kalau gue bilang di sini satu hero yang sering Radiant juga di team band adalah ban. TUS sering dipakai dan juga sering di band sebenarnya. Kalau nggak dipakai di band standar, tapi di situ ada Radiant Spirit. team pick. Spirit kita tahu kalau bisa makainya, orang yang bisa makainya maka dia jadi support. Disablernya bagus, dia punya stun, dia punya silence. Jadi untuk noob juga dia pakai ultinya itu kan, jadi bagus banget. Kemudian dari Teki Queen di sini dia ngambil Undying karena memang Giro sudah di ban, jadi Undying bisa dipakai. Radiant team pick. Tombstone kalau ada Giro gampang dihilangin, cuman masih ada si Wind Ranger sebenarnya, masih bisa dikontrol sama Wind Ranger. Tapi Dire team dari pick. tim AG Indonesia di sini dia ngeband Doom, jadi ngambil Invoker bagus gitu kan. Karena Doom kalau Invoker kena Doom dia nggak bisa cast apa-apa, tapi dengan adanya si Doom yang di ban maka Invoker pilihannya bagus. Kemudian Juggernaut diambil. Dire team ban. Oke, Juggernaut diambil dan sini ada Dazzle dari Teki Queen. Dazzle mungkin mau dikombo dengan Huskar kali ya, Radiant karena team AA ban. sekarang dari Teki Queen AA di ban gitu. Oke, buat teman-teman di sini kita di DG Festival yang sponsor ada Telkomsel, Dunia Game, Arena dan juga ada Queennet di sini. DG Festival 10 seconds kali remaining. ini di tanggal 27 bulan Desember gitu ya, sudah memasuki 5 seconds puncak-puncaknya remaining. karena sudah mendekati final gitu ya, mendekati final. Buat teman-teman yang ada di Bandung silakan Reserve bisa time. mampir ke Queennet juga gitu ya di Bandung. Kalau yang nggak tahu ya, gue juga nggak tahu alamat pastinya, tapi yang masih di Bandung gitu kan. Karena mungkin teman-teman yang di Bandung juga pada tahu, karena gue kebetulan bukan orang Bandung, jadi ya sorry banget gue nggak tahu. Cuman di sini mendekati hari final, bukan mendekati hari final, mendekati final, dan kebetulan juga nanti mungkin antara gua atau teman gua ataupun gua nanti bersama teman gua yang bakal nge-cast selanjutnya gitu ya. Jadi pantengin terus. Kemudian di sini masih ada ini ya, pakai waktu reverse time di sini kayaknya. Oke, pakai reverse time. Masih bersabar. Mungkin kalau gue bilang AG Indonesia harus ngeban Huskar, karena gue bilang sih pilihannya adalah Huskar di sini. Karena AA sudah di ban gitu. AA sudah di ban berarti mungkin Huskar. Oke, Huskar di ban. Jadi mau nggak mau memang harus di-ban. Radiant team ban. Karena si siapa namanya, kalau gue bilang si Dazzle Undying bisa bilang dia punya heal dengan combo sama Huskar. Itu bagus banget. Kemudian yang disabler pure-nya udah di ban, tapi masih ada satu lagi mungkin si 10 Alchemist. Memang seconds remaining. ada Alchemist, jadi Alchemist juga bisa 5 dibilang seconds sama remaining. AA, cuman bagus banget. Di sini ada Dazzle sama Undying, tapi yang kan masalah adalah Invoker gitu. Invoker bisa Radiant kalau misalnya team dia pick. main EMP sama Tornado gitu ya, EMP Tornado, jadi si Dazzle paling enggak udah nggak punya mana, kena EMP nggak punya mana dan darahnya sekarat, maupun dia nggak bisa nge-heal atau ngasih grave ke temen-temennya gitu. Kemudian di sini ada Viper yang di ban sama Edge Indonesia, AG Indonesia atau Edge Indonesia ya, gue ngomong Edge Indonesia aja kali ya biar keren, Edge Indonesia. Kemudian ada 10 seconds Teki remaining. Queen gitu kan, Teki Queen Legend di sini. Oke, 5 seconds pick remaining. ketiga dari tim Edge Indonesia di sini. Mungkin apa ya kalau gue bilang, karena sudah ada dua Reserve core, time. jadi mungkin support dulu kali ya, dia ngamanin support. Paling nggak butuh satu disabler stunner kayaknya sih untuk ngebantu. Oke, bagus banget Fang of Spirit di sini untuk ngebantu Invoker ataupun Dire Juggernaut gitu kan. team pick. Fang of Spirit sama Juggernaut bisa dibilang ya combo juga gitu kan, dengan stun, magic missile gitu kan, terus di Blade Fury gitu kan. Dengan Blade Fury memang gimana ya, bisa dibilang bagus gitu loh, Blade Fury sama Fang of Spirit. Terus ada aura plus damage gitu kan, dari plus damage-nya juga membantu. Kemudian ada Radiant armor. team pick. Dan dari tim TQ Queen di sini dia ngambil KOP di third pick sebagai mid lane, karena Viper sudah di ban, jadi KOP bagus gitu ya untuk ngambil. Dan karena memang KOP lawan Invoker selama KOP-nya berani
agresif dan ada support geng dari gengnya, ada geng king gitu ya dari supportnya. Invoker kemungkinan 10 bisa kalah seconds remaining. karena si Queen KOP di sini bakal nether strike gitu ya. Dia 5 bakal seconds nyusul remaining. dengan bukan nether strike, shadow strike. Dia bakal ngeharas dengan shadow strike gitu. Otomatis paling nggak sekarat gitu kan. Kemudian dari Dire Edge team Indonesia di pick. sini ada pick keempat adalah Wind Ranger. Jadi sudah ada 3 core di sini. Wind Ranger diambil berarti Undying dengan Tombstone mungkin fokus bayar bakal habis cepet gitu ya, ataupun dengan Invoker pakai Golem. Jadi bakal habis. Cuman yang harus berhati-hati adalah di sini Invoker bakal di mid mungkin karena Wind Ranger ada di offlane, tapi bisa dibolak-balik gitu ya. Invoker sama Wind Ranger bisa dirubah-rubah. Wind Ranger bisa ke mid juga, 10 Invoker bisa seconds ke remaining. offlane. Jadi masih bisa 2 possibility 5 gitu. seconds Cuman remaining. pada umumnya adalah Invoker yang lebih mengambil mid karena Invoker lebih banyak butuh Reserve level time. gitu ya, karena dia skillnya mengandalkan level, dia butuh banget level dibanding sama Wind Ranger. Wind Ranger memang yang penting duitnya dia nggak banyak mati, dia bisa dapat leveling itu bagus. Kalau Invoker dia butuh duit, dia butuh segala macam, dia juga harus bisa ganking. Itu pilihan yang mau nggak mau Invoker harus taruh di mid makanya. Kemudian di sini pick keempat dari Teki Queen, jadi masih mungkin berpikir gitu ya, siapa sih yang bakal gue pakai gitu ya, siapa yang bakal gue pick, karena memang ada beberapa permasalahan juga kalau kita lihat-lihat gitu kan. Mau nggak mau sih harus Beastmaster. Radiant team ban. Kalau gue bilang Beastmaster diambil karena kalau gue bilang si Beastmaster dia punya aura, dia bisa nge-push dan ada roar gitu kan. Paling nggak nge-roar nggak bisa BKB, kalau udah di roar nggak bisa BKB kan. BKB tembus, sorry. 10 seconds remaining. Gue lupa. Nah pasti dengan roar dia juga bisa 5 split push seconds dengan, remaining. skill 3 gitu kan, dengan boar, jadi dia bisa ngehalas paling nggak untuk Reserve ngehalas time. atau Fangal Spirit, paling nggak ngezone atau memukul mundur, memberikan damage ke Fangal Spirit terutama itu sangat bagus gitu, karena boar dia ada efek slow juga ya kan, ada poison gitu, jadi ya lumayan banget. Kemudian di sini ada aura radius gitu ya, ini aura pasif increase attack speed di sini, terutama attack speed, jadi Dire lumayan team karena ban. dengan aura. Kemudian ada Wild Egg, jadi paling nggak untuk motong atau buat ngejar tengah haras juga bagus di sini. Kemudian di band Pace yang terakhir dari Edge Indonesia ada band 10 seconds remaining. Ember Spirit di band karena memang mungkin possibility carry atau 5 Ember Spirit seconds juga remaining. bagus gitu untuk ngelawan dari Edge Indonesia, karena dia bisa split push juga, dia bisa paling nggak Reserve ngabisin dengan time. Spirit cukup cepat. Cuman belum tahu ya gimana nanti. Tapi di sini dari Queen gua nggak ngerti siapa yang mau. Oh, kayak carry ya, last picknya carry, tinggal sisa carry gitu. Jadi kalau gue bilang dari Queen paling nggak dia butuh band support karena Edge kurang support. Kalau Edge, kalau gue saranin sih Edge ngambil Earthshaker gitu. Earthshaker diambil sama Edge Indonesia itu pilihannya kalau gue bilang bagus. Kenapa? Oke, di situ ada Phantom Lancer yang di Radiant team pick. sama TKL. Oke, buat teman-teman sorry kayaknya gua mau cut sebentar gitu ya, karena ada suara yang nggak muncul, jadi gua cut sebentar. Nggak terlalu lama kok, nggak ngeganggu, cuma naikin volume kayaknya. Ada settingan yang terlalu kecil di sini musik. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Gua balik lagi. Agak lemot sih not responding karena memang ada high echo dikit. Reserve time. Oke, dari Edge Indonesia kalau gue saranin mungkin Earthshaker, tapi ternyata bermain dengan Visage. Dire team Oke. pick. Gue kira bakal main dengan Earthshaker, karena kalau Earthshaker digabung sama ada Invoker kan, kemudian Raja Kernat, bagus banget. Kenapa? Dia ada Echo Slam, ada Visor, paling nggak dia nge-visor blocking kena Tornado EMP, ataupun dia ada Tornado EMP terus dia loncat Blink Dagger dengan Echo, bagus banget untuk ngabisin atau untuk clash gitu kan. Sedangkan Juggernaut memang dengan ulti gitu kan, dia masuk dengan ulti aja digabung sama 10 seconds remaining. Earthshaker gitu kan, dikasih paling nggak dikasih visor, ataupun dia pas clash 5 seconds visor, remaining. ada Echo, itu bagus banget untuk clash. Di sini sisa dari TK Reserve adalah time. carry. Jadi kalau gue bilang mungkin karena range 1 2 sudah ada 2 range ya, dan ya berbagai macam, tapi
Kalau gue saranin banyak carry yang bisa ngelawan gitu ya. PA juga bisa bagus kalau gue bilang, cukup bagus walaupun gak bagus-bagus banget tapi cukup bagus sama gue. Jadi cukup bagus memang kalau ngelawan dengan PA, cuman life stealer yang diambil. Oke, life stealer diambil di combo sama Dazzle Undying. Oke, ya nggak masalah sih, memang bagus gitu ya. Cukup bagus kalau gue bilang di sini permainan dari tim sama-sama seimbang lah kalau gue bilang picknya ya. Tapi ya, kita lihat nanti gimana cara mereka bermain gitu kan. Cuman yang pasti akan terjadi keseruan di situ. Oke, gue baca sementara Invoker dengan Cute Panda, Rockdown Juggernaut, Edge Fengal Spirit dan Edge lagi Wind Ranger gitu. Jadi ada 2 sama 6 sama. Kemudian ada Darkfall T-Cell BSG dengan Visit, ada No Life Stealer, Bima Chow dengan Beastmaster, Bima Wanabe dengan Kyopi, Ingat Tuhan dengan Dazzle, dan terakhir si Undying. Siapa yang main gue juga nggak tahu, belum nyambung. 10 seconds remaining. Oke, buat teman-teman, 5 seconds remaining. dan enjoy gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada pause sementara karena memang ada diskoneksi dan kayaknya gue juga diskoneksi. Oke, Dota 2 gue agak trouble di sini. Gue disconnect, jadi sebentar disconnect, gue langsung reconnect lagi. Agak ini ya, sorry ya, karena memang agak hang encoding banget kalau misalnya baru bandpick gitu ya. Biasanya memang menyebabkan salah satu disconnect dan juga mau nggak mau ya harus di pause, dan gue juga kena disconnect karena memang agak high encoding gitu ya. Agak berat sebenarnya bikin komputer, memang berat. Teman-teman yang jangan lupa hari ini sudah ini ya, oke ada disconnect. Jadi hari ini tanggal 27, jadi sudah mendekati acara final juga. Sini banyak banget yang disconnect. Oh, kok gue bisa zoom in sejauh ini ya? Jadi ntar dulu. Zoom in gue kayaknya dalam banget sekarang. Oke, Undying, siapa yang mainin Undying adalah RRR gitu ya, Triple R. Oke, nggak ngerti lah namanya. Pokoknya itu. Oke, tapi oke sudah mendekati mulai reconnect lagi. Jadi buat teman-teman di sini, thank you yang udah watching, dan jangan lupa di sini kita tanggal 27, jadi sudah mendekati final acara puncaknya gitu ya di digital festival gitu ya, sponsori sama ada Dunia Game, kemudian ada Telkomsel, ada Arena, ada Queennet juga. Dan yes, match sudah dimulai, kita lanjut saja di sini. Jadi karena tadi gue sudah bacain gitu ya, jadi nggak terlalu perlu banget kalau gue bacain lagi di sini. Mungkin dari tim Edge di sini ada Smoke, jadi mungkin mau mencoba menculik atau enggak, gue nggak kurang paham. Tapi di Beastmaster di sini dengan oke dia bawa Observer, dia langsung berpindah, dia rotasi ke bawah di sini. Dia rotasi ke bawah untuk melakukan blocking creep di sini ya kan. Di sini blocking creep, di sini blocking creepnya bagus ya, karena memblocking ini nggak bisa membuka, dan juga di sini kelihatan vision ya. Kemudian langsung ke rune di sini di bawah, ngumpet di Rosan. Kemudian untuk tim dari sini si Rockdown dia masih mencoba menunggu, siapa tahu ada, tapi lebih cepat sebenarnya pergerakan dari tim Queennet lagi TG gitu kan, Queen Game 30 seconds to battle. dari TG. Itulah ngomongnya ya, biar cepat. Kemudian paling sepertinya akan bertukaran gitu di atas, yang ambil dari Edge, yang kemudian yang di bawah juga mungkin yang ambil dari tim TG, sorry. Oke, kalau memang di sini posisinya gelap ya, di sini nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan lawan, di sini juga nggak kelihatan. Sedangkan dari tim ini memang jarak visualnya di sini cukup besar, dan lihat ada yang mau pulling, ada yang mau ini ya. Every coin helps. Wind Ranger di atas dapat bounty, kemudian di bawah si Kyopi. Tapi kenapa Wind Ranger ngambil rune? Oh, oke, ternyata si Invoker yang ada di offline dan Wind Ranger yang ada di mid di sini. Oke, jadi ada perubahan ini ya, perbedaan, karena memang tadi gua kira si
sini yang bakal di offline si apa Ranger, cuman bagus juga gitu. Dan memang tapi agak sengsara sih kalau gue bilang Ranger agak sengsara. Di sini ada mungkin ada DK gitu yang mencoba mengharas, sama-sama mencoba mengharas si Ranger karena supaya nggak bisa farming cukup enak. Sedangkan di atas di sini Life Stealer nggak terlalu kesulitan, nggak terlalu mendapat gangguan dari Cute Panda gitu ya, nggak terlalu dapat kesulitan dari Invoker. Tapi kalau di bawah Visage mencoba melakukan zone out ke Bima di sini, mencoba melakukan zone out ke Beastmaster, jadi mencoba mendorong menjauhkan dari creepnya si Face it, you're a loser. Radian gitu ya, jadi nggak dapat leveling dan juga agak kesusahan. Tapi di sini agak berbahaya, dia posisinya sekarat, right click ada boar lagi di sini. Kalau gue bilang agak memaksakan di sini, harus hati-hati karena memang kalau dia nggak ada cover, nggak ada bola. Kalau misalnya tadi 2 hero mungkin masih bisa berani maju dan mendapatkan kill. Dengan damage ini Vanguard Spirit juga mencoba mengcover si Wind Ranger karena posisinya di sini Wind Ranger agak kesusahan farm gitu ya. Wind Ranger 4 lasit, sementara sedangkan QP sudah 51 dengan posisi agak sekarat juga dengan harasnya dari skill 1 dan juga ada DK di sini. Kalau di sini mencoba mengejar gitu ya QP Vanguard Spirit, tapi harus berhati-hati karena dia ada 3 stack dari DK gitu. Untuk QP di sini dengan level 2 Shadow Strike, jadi harus berhati-hati juga di sini. Oh nice, langsung dimakan sentrinya, jadi gelap. Di sini mencoba Deward, memang mencoba melakukan Deward dan sayang banget gitu ya, harus lah mati. Kemudian di bawah di sini Bima Chow posisinya sekarat memang. Kita lihat mungkin di sini yang kayak Black Fury sudah nggak ada, jadi right click untuk speed 310 sedangkan Juggernaut 270, jadi agak kesusahan. Cuman apalagi ditambah dengan boar gitu ya, dia kena boar di sini, efek boar, efek slow ya kan, speednya min 10%. Dan mau gak mau di sini Visage harus bisa memotong gitu kan, Visage harus bisa memotong ke atas. Visage paling nggak bisa motong ini ya, motong di atas ini. Dia bisa motong di sini, gua nggak bisa ngeklik gitu. Jadi right clicknya terakhir dapat dari Visage, mungkin yang first blood Visage. Untuk di atas si Diesel, kemudian Life Stealer-nya di mana? Life Stealer. Oke, Life Stealer masih agak di belakang karena tadi full creepnya ditarik cukup jauh ke belakang. Dan di sini ada vision ya, cukup bagus juga untuk melihat siapa yang lagi nge-pulling, dan memang nggak terlalu ngeblok, cuman bisa ngeliat lagi pulling gitu kan, jadi nggak terlalu bisa santai, bisa tahu siapa ini lagi farming, bisa di geng, seperti itu pilihannya, memang bagus. Lagi rip. Oke, memang si ini ya di bawah. Kita lihat nih dikit lagi siapa nih yang mau dapat kill. Kalau gue bilang sih sebenarnya lebih ke Visage, cuman gue nggak ngerti gitu ya, karena memang dengan efek slow dari boar, ada 2 boar gitu, ngincarnya sih sama-sama kena boar sih. Visage juga kena, cuma kita lihat ke bawah di situ right click. Nice, ada pohon yang muncul tiba-tiba di sini. Mungkinkah bisa menggocek di sini? Bima mencoba menggocek ke pohon, digocek di situ dan berhasil selamat, luar biasa. Permainan yang sangat cantik gitu, gocek 1-2 hero digocek di sini. Nice sekali permainan dari Beastmaster di sini, luar biasa. Karena memang dia bisa punya movement speed yang lebih bagus gitu, yang tadi aslinya 350, tapi karena terkena board jadi langsung minus 10% gitu. Dan untuk mid di sini sepertinya Wind Ranger sudah mulai menang lasit gitu ya, dengan 11 lasit. Dan hati-hati cycle, tapi cuman ini ya mengharas sepertinya. Di sini ada infuse juga pada Undying, tapi nggak terlalu ini ya karena Undying nggak bisa ganging. Tapi kita lihat di atas ada Beastmaster dengan Vanguard Spirit juga, 3 lawan 1 akhirnya harus first blood di situ, harus tumbang dia karena memang tadi kena stun ya, ada stun dan juga ada slow dari Visage, damage dari Visage dan Battle Fury gitu kan, langsung diputer-puter dan otomatis ya first blood mati. Sayangnya sih Visage yang dapat kill pertama gitu kan, memang ya sayang banget. Kalau seandainya Juggernaut yang dapat first blood itu lumayan gitu, karena dapat 300, palingnya dapat 300 ya nambah cepat gitu ya farming gitu kan. Cuman karena dia patah assist ya nggak masalah. Kemudian di bawah di sini ada slow dan juga langsung aja ngilang Ghost Walk di sini, jadi
Oke, EMP Tornado yang akan dimainkan sama Invoker sementara, tapi masih level 1 gitu kan. Jadi masih ada Cold Snap dipakai dan juga ada Ghost Walk. Harus berhati-hati gitu. Memang nggak ada disable. Kalau gue bilang dari tim Edge agak untung karena nggak ada disable ini ya, stunner sebenarnya, selain ulti dari Beastmaster, selain roar gitu kan. Selain roar aja, roar yang bisa paling nggak bisa ngediemin lawan. Cuman harus berhati-hati karena di sini Dazzle, Undying, POP, Lifestealer tidak punya disable stun gitu. Di sini ada smoke. Di sini ada smoke, Fang of Spirit dan Visage. Harus berhati-hati. Di sini ada stun kah? Ada stun di sini. Wow, cukup dalam di situ Battle Fury, langsung aja ada min armor, right click di situ Visage dengan damage juga dikasih dan Visage mendapatkan kill keduanya di sini. Kemudian Boar mungkin diincar satu lagi, Boar right click, masih bisa selamat kah? Oke, masih selamat Boarnya. Jadi hanya mendapatkan dengan kill yang kedua di situ, mendapatkan 191 dengan 2 assist tadi, dibantu sama Fang of Spirit dengan stun dan min armor dengan Wave of Terror. Kemudian ada Blade Fury dengan di mid. Di sini Undying masih cukup setia gitu ya, masih cukup setia mengcover Wannabe gitu, masih mencukup covernya Wannabe, dia masih setia banget di lane, dia membantu mengharas dengan DK right click. Oh, nice blink, nyaris sekali kalau misalnya tadi kena cycle mungkin bisa mati gitu ya si KOP di sini, cuman bagus banget masih blink. Kemudian di sini sepertinya oke, Undying sudah berpindah gitu ya. Thompson level 2 dia berpindah mungkin karena si Beastmaster mati terus sih, berpindah deh. Oke, pilihannya bagus sih mau pindah. Invoker Ghost Walk karena tadi kena cicil sama si No juga sama Lifestealer, jadi ya tapi nggak terlalu bermasalah sih sebenarnya karena nggak bisa ngematiin Invoker. Tapi di sini ada mungkin free farm juga. Network sementara sih 2 tertinggi adalah dipegang sama tim TG gitu kan. Di sini ada TG yang megang, ada KOP sama Lifestealer, disusul sedikit tadi sama Wind Ranger di mid. Sini Wind Ranger tapi mau nggak mau pulang karena darahnya sekarat. KOP mungkin kalau gue bilang nunggu level 6, setelah level 6 bisa nge-kill Wind Ranger gitu. Sebenarnya bisa nge-kill Wind Ranger tapi nanti ditunggu aja gimana gitu kan. Tapi sementara 2-0 dan di sini ada sama-sama mengharas gitu ya. Ada satu nyicil dengan right click, yang satu DK. Harus berhati-hati terutama untuk Visage karena Visage adalah hero intel gitu kan. Dia kehilangan STR-nya sampai min 6 di sini agak berbahaya, darahnya akan kurang cukup banyak juga, cukup berpengaruh gitu. Tapi di sini kalau gue bilang kerugian yang sangat fatal adalah dari tim TG gitu ya. Dia punya Undying, dia punya Dazzle tapi tidak bermain cukup agresif di sini. Padahal kalau gue bilang bagus dia bermain di atas untuk ngeharas Invoker, memang tuh lebih bagus gitu. Ataupun dia di bot lane ngeharas, di situ ada Juggernaut maupun si Visage karena Visage lebih gampang sebenarnya, lebih masih bisa dibunuh dengan cukup gampang gitu kan. Dengan haras dari DK dan juga ada dari Grey, Shadow Wave sama Poison Touch mungkin bisa paling nggak ngebunuh satu hero gitu. Dan di bawah di sini ada right click mencoba mengincar, di situ ada Sentry, right click terakhir Dazzle berhasil membunuh Invoker di sini. Nice choice gitu kan, mau nggak mau harus ada si Sentry gitu karena si Invoker dia bermain dari tadi dia main Ghost Walk gitu kan. Dia mencoba kabur, mau di gank kabur karena damage dari si Lifestealer agak sakit sebenarnya. Jadi ya kalau nggak didapetin ya sayang gitu loh. Kalau nggak bisa ngekill Invoker sayang karena Invoker nggak bisa ngapa-ngapain aslinya sih di sini, dia nggak punya item juga. Jadi ya sayang banget. Di sini ada DK nice cover dan Fang of Spirit mencoba gue bilang sih di bawah sih, ataupun dia ngegeng mid di sini KOP. Nah ada Shackle juga di sini, KOP harus dimatiin sih. Ada Shackle, miss Shackle, sayangnya miss Shackle. Tidak ada, tidak punya ini ya, tidak punya Sonic Wave, jadi nggak bisa agresif banget, sayang banget. Kemudian untuk di bawah di sini masih mencoba farming di sini dengan 2 board 400 gold sementara, dan Juggernaut di sini sudah punya apa dia? Oke, ada item di kurir. Oke, Magic Stick sama dia jadiin PS Boot untuk nambah damage gitu ya, PS Boot tambah damage plus 24 sekarang dengan 2 Foreman Shield gitu ya, plus 6 Agility. Kemudian di bawah di sini tadi mencoba mengcover rune, cuman ada Wind Ranger terlebih dahulu yang ngambil sini Bounty Rune. Nggak, Bounty Rune diambil sama KOP, sedangkan Illusion di sini diambil sama Wind Ranger.
Untuk Invoker Radiant's dia middle masih tower is 500 under gold, attack. dia punya null talisman, sedangkan di sini ada Life Stealer, dia mau ke Glove dan Blade, berarti dia bikin Mordigan di sini, bermain dengan Mordigan. Memang mau nggak mau gitu, bagus juga bermain Mordigan. Kyopi di sini masih belum roaming Kyopi, jadi masih sabar banget. 2-1 sih sementara kalau beda jauh. Di sini ada stun. Oh, Bima kau harus hati-hati, right click ada Sunstrike tapi nggak terlalu berpengaruh. Kemudian di sini damage yang diberikan dari Visage dan juga Juggernaut walaupun hanya Red Fury. Kemudian ada stun min armor sendiri plus aura dari Vengeful Spirit yang bonus damage-nya 12%. Jadi mau nggak mau ya pedih gitu kan, pedih banget di sini. Oke, di sini ada Ring of Health, berarti akan main Battle Fury gitu dari Juggernaut. Memang bagus untuk farming dan memang dengan Omni Slash bakal berpengaruh cukup bagus gitu. Di sini ada right click juga, kemudian Haras yang harus berhati-hati. No, di sini harus berhati, tidak ada follow up dari Dazzle, tapi di situ damage yang berikan right click dan cukup jauh ke belakang. Di sini sentry-nya hanya sebatas ini saja gitu kan, cukup bagus. Kemudian di sini ada Omni Slash ke Dazzle, right click Krail ke situ, double kill. Lagi-lagi Beastmaster mati, kemudian Anda yang diincar gitu ya. Anda yang right click ada Vengeful Spirit. Vengeful Spirit ada Kyopi, memang teleportation dan berhasil membunuh di situ. Kemudian di sini mungkin mengincar. Oh, nice stun tapi Visage dengan agak boros sepertinya dari Kyopi di sini, dan posisinya sekarat tapi masih bisa selamat di sini dengan ada bantuan dari Tombstone dan DK. Di sini mau nggak mau masih selamat dengan adanya Tombstone. Kyopi selamat tapi sayang banget. Kenapa? Karena Kyopi Dire's middle tower is under attack. terlalu fokus ke Visage sebenarnya. Dire's Dia nggak structures perlu are fortified. fokuskan ke sini sih sebenarnya, tadi fokusnya ke arah sini karena masih kena. Cuman tadi dia lempeng gitu ya, dia lurus ya, mau nggak mau hanya satu yang kena itu. Kemudian di atas ada nice catch, di sini ada Sunstrike dan juga ada ini ya Shackle di sini dengan double damage. Jadi mau nggak mau si Lifestealer harus mati. 6-4 sementara, jadi masih cukup seimbang di sini. Mencoba melakukan ini ya si Ben. Oke, belum ada ini ya, belum ada Ben lagi, si Dazzle belum ada stack yang dilakukan. 4000 network dipimpin sama si Wind Ranger di sini dengan double damage, jadi harus berhati-hati. Tapi nggak punya mana dan cukup sakit karena dia pun double damage. Si Kyopi sendiri nggak punya Sonic Wave, jadi harus berhati-hati. Dia juga cukup terlambat tadi. Kalau gue bilang bagus banget si Juggernaut berani maju dengan bantuan tadi ada ini ya Kyopi, ada Vengeful Spirit dan Visage sendiri tadi dengan familiar, cuman sekarang familiarnya habis, sisa satu doang di sini, jadi ya agak susah juga gitu. Tapi di bawah sini dengan Triland plus familiar jadi 4 kalau gue bilang. 19 detik Omni Slash, jadi kalau gue bilang sih menunggu Omni Slash lagi baru bisa muncul lagi. Sini Anda yang mengumpat dia mau bikin apa, Mekan mungkin, jadi agak hati-hati. Sini familiar juga gue belum lihat familiarnya di mana di sini. Oke, di belakang tower. Dire's bottom tower is under attack. Coba mencari siapa di sini, ada farming yang cukup dalam kah? Oke, mencoba melakukan blocking ward di situ dengan warding juga cukup bagus. Dire's bottom tower is Tapi under masa di sini attack. agak out level ya, out farm banget. Dia masih level 5. Kurang hati-hati juga gitu di sini, kurang hati-hati. Dire's bottom tower is under Haras attack. dari tim Edge di sini luar biasa gitu dengan adanya Visage sendiri dan juga Vengeful Spirit. Sedangkan di mid di sini kita lihat ada Wind Run, ada Sunstrike tapi blink terlebih dahulu jadi masih bisa selamat. Oke, dengan punya Staff of Wizard mungkin main Eul kali ya. Untuk Wind Ranger 1300 ke Aghanim atau Blink Dagger, nggak tahu, mungkin Blink Dagger kali juga bagus gitu. Di sini fokus ke tower sementara yang di bawah, sedangkan yang di atas di sini Lifestealer masih mencari farm gitu ya, karena tadi dia mati juga sekali dan walaupun dapat skill sekali mati sekali, seimbang tapi harusnya dapat farm dan harus hati-hati. Cuman kita lihat nanti gitu kan di sini yang agak nice Shackle di situ, right click ada Sunstrike juga di situ, masih sempat blink. Oh, tidak sempat blink di sini. Invoker dengan Sunstrike cukup sakit gitu ya, dia memaksimalkan exort dengan 1 2 3 4 5 kali exort, jadi di sini adalah 350 damage ya,
Memang tipenya si Invoker adalah tipe ini ya, tipe campuran sih dengan except yang maksimal. Dire's middle tower is under Menggunakan attack. Sunstrike untuk menghabisi lawan di sini. Kemudian ada Focus Fire ke tower di mid, sepertinya akan take down. Dire's middle tower is Dan under attack. harus Dire's down middle mid. tower has fallen. Tower pertama harus down, sedangkan di bottom lane juga sudah sekarat. Sedangkan di sini sudah ada Morrigan juga di Lifestealer, jadi harus hati-hati juga. Karena Lifestealer kurang dapat perhatian gitu dari tim H di sini. Lifestealer masih cukup santai farming. Untuk Wind Ranger langsung ke Blink Dagger, tadi dapat kill, dapat assist sama dapat tower. Untuk Visage sudah 2 familiarnya di sini, mungkin mencoba melakukan push ke tower mau nggak mau gitu ya. Bagus kok harus nge-push ke tower karena mumpung lagi punya familiar. Dan si Juggernaut juga punya Omni Slash, tapi di sini kita lihat ada 1, 2 dan 3 hero bergerak di bawah, ada KOP juga. Hati-hati Ranger dengan regeneration, mungkin mencari di sini ada Lifestealer, coba berpindah ke atas, coba mencari Lifestealer, sedangkan di bawah mungkin di bite sama Beastmaster ya, sudah punya roar juga. Haste. Kemudian di atas sini ada Fang of Spirit, sepertinya satu kali saling ketemu. Oh, ketemu, ingat Tuhan, cycle yang miss, sayang sekali cycle-nya miss di sini. Harus berhati-hati, mungkin Fang of Spirit yang diincar di sini. Right click, ada KOP Sonic Wave, right click terakhir. Lifestealer baik sekali di situ, coba langsung teleportation ya Fang of Spirit untuk menyelamatkan diri, tapi tidak berhasil dan gagal di sini. KOP mencoba mengincar Majesty. Di sini mengincar si Wind Ranger, di sini right click sudah Dire's top tower is under attack. jadi nggak bisa Blink Dagger, muter lagi. Ayo right click di sini, Blink ke depan, nice Blink di sini, tapi sudah tidak ada Sonic Wave. Nice Shackle, ada Focus Fire, roar kah di sini, roar. Apakah akan mati? Ada Sunstrike, tidak terlalu memberikan damage. Ada Grave dan mau nggak mau juga harus mati. KOP berhasil mendapatkan kill, tapi bottom tower di sini diserang dan berhasil dihancurkan. Lagi-lagi Visage di sini dengan familiar dan juga Lasit, dia dapat 3 kill, 1 die dan juga 1 tower. Sedangkan untuk tim dari lawan di sini dari itu fokus ke atas, tadi dapat 2 kill. Kemudian di sini ada Dire's bottom tower fokus is ke under bottom attack. tier kedua, sedangkan yang di atas Radiant's juga top tower is sepertinya under pulang gitu ya. attack. Fang of Spirit, Visage berrotasi, sedangkan Juggernaut di sini mungkin Dire's bottom masuk tower ke is under yang attack. sebutan. Oke, mau ke Battle Fury sedikit lagi sebenarnya, jadi nggak terlalu bermasalah. Fang of Spirit yang sangat disayangkan, Fang of Spirit tadi fail teleportationnya karena gagal, jadi harus mati. Kemudian Wind Ranger tadi miss cycle ke Dazzle yang amat sangat disayangkan gitu ya, dia miss. Situ ada smoke juga digunakan, mungkin mau melakukan ganking juga langsung di sini. Dan kebetulan ada Invis Rune, nice sekali sini ada Invis Rune, jadi kalau gue bilang bottom di sini bawah posisinya harus berhati-hati, tidak ada roar kah? Oke, 4 detik roar, hanya 2 hero di sini. 4 hero datang cover dari belakang. Radiant's Kemudian bottom yang tower diincar is adalah under attack. dengan Invision Dazzle terkena Shaker, ada Sunstrike right click. Terakhir dari Wind Ranger mendapatkan kill, nice vision memang dari Radiant's atas. bottom Kemudian di tower bawah is mungkin under akan attack. di-trade. Coba di Looks like cover kah, di Radiant sini ada dari closed the belakang. blast doors. Ada vision juga, jadi mungkin melihat pergerakan di situ. Dire's Ada top tower Juggernaut, is under attack. ada Wind Ranger dengan tadi Radiant's bottom tower is power under shot, attack. ada Blink no di sini harus berhati-hati. Ada Swap, langsung saja mengeluarkan top tower is disable under di sini attack. harus berhati-hati. Ada langsung input ke dalam, ada Shackle di situ, ada Sonic Wave 2 hero, ada Thompson, tapi harus mati terlebih dahulu si Undying, dan Night Stalker juga harus mati. 3 hero mati, sangat sia-sia karena Dazzle sudah mati terlebih dahulu gitu, jadi agak sia-sia di sini. Nice catch dengan Shackle di sini, right click sedikit lagi, fokus fire Wind Run, dan hampir saja Majesty di sini harus mati, langsung teleportation pulang, dan KOP juga harus mati. 4 hero mati, dan di sini kita lihat tadi si Wind Ranger gitu ya, dapat 1, 2, 3 kill dari 4 yang mati, ada 3 kill yang didapatkan oleh Wind Ranger. Jadi kalau gue bilang Dire's sangat bottom beruntung tower lah is under Wind attack. Ranger di sini, dan hal berhati-hati banget untuk tim TG. Di sini tower langsung sudah mulai right click fokus di sini sedikit lagi. Dire's bottom Oh, tower is langsung under karena attack. dari sekarat sebenarnya dikit lagi sih, dan harus Dire's hilang bottom tier 2 tower dari tim has TG dan kehilangan fallen. 4 hero di sini. Permainan yang cukup
ciamik kalau gue bilang, cukup bagus dari permainan tim Edge gitu ya. Dia bermain cukup bagus, cukup rapi dan cukup konsisten dia bermain, nggak banyak melakukan blunder gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman di sini tanggal 27 gitu ya, hari terakhir untuk event di Digital Festival gitu, nanti sampai final. Kita juga sponsori sama Telkomsel, Digi Gaming dan juga Arena, kemudian Queenet. Thank you yang sudah memberikan kita kesempatan juga gitu ya, buat teman-teman dari tim panitia yang sudah memberikan industri kesempatan untuk melakukan casting. Jadi gua sebagai program mengucapkan terima kasih dan semoga acaranya terus lancar gitu ya di penghujung tahun, dan juga sudah mendekati tahun baru. Di penghujung tahun aja sudah berani bisa mengadakan festival sedemikian rupa dengan lancar, maka di doa tahun depan acara festival ini semakin besar, semakin megah, semakin mewah, dan juga semakin baik tentunya buat teman-teman sekalian. Dan lanjut ke game di sini 11-6 sementara Final Spirit dengan Power Trade. Kemudian di atas Invoker Wind Ranger, dia Blink Dagger langsung fokus ke Aghanim. Di sini fokus fire ke tower sedikit lagi di sini. 51 right click lagi dan berhasil dihancurkan. Sudah kehilangan 3-4 tier di sini. Kemudian di sini gue yang agak ini ya, Invoker di sini Force Staff dan juga mau ke Aghanim. Di sini cukup kaya loh si Invoker, karena tadi cuma mati sekali, tapi habis itu dia dapat kill 2 kali dan tidak ada banyak gangguan di sini. Network memang dipimpin Juggernaut sekarang, Juggernaut sama Wind Ranger. Wind Ranger 1200 sekarang punya 500 gold, jadi kurang lebih 700-an gitu ya. 500 gold jadi kurang lagi 600. Tapi karena cukup farming cukup cepat, jadi nggak terlalu bermasalah untuk mendapatkan Aghanim. Sedangkan Undying di sini Mekans kah? Belum ini ya, belum ke Mekan, masih sepatu mana Arken. Kemudian ada Eul dari KOP, tidak bermain cukup bagus juga. Belum ada Blink Dagger dari Beastmaster. Dazzle masih fokus ke warding. Kemudian ada Nasolker di sini punya Sangyi, jadi mau ke Sangyas nambah stat, paling nggak memang bagus nambah stat. Plus dia sudah punya Mordigan, tapi harus berhati-hati kalau gue bilang adalah Besar kali ya. Besar, Kuiras, Mile juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi Besar, Kuiras adalah pilihan yang bagus. Di sini kita lihat, oke, siapa yang dirasuki di sini, diposes. Oke, Beastmaster sudah melakukan proses ke dalam burung di sini yang membuka vision. Harus berhati-hati. Ada nice catch di situ, ada satu hero. Sayang sekali agak memaksakan diri dari KOP. Nyamlang ulti untuk ke ini ya, ke Fang of Spirit. Juggernaut harus mati juga. Ada Grave diberikan ke itu, ada Glimmer Cape, Visage juga harus mati di sini. 3 hero mati. Nice catch mencoba mengejar. Sini mencoba mengejar Invoker. Right click di situ ada right click terakhir. Memang KOP mendapatkan cukup bagus, 4 hero mati. Sisa Wind Ranger mau nggak mau harus pulang, tapi di sini Life Stealer juga memang sekarat. Pilihan yang bagus, walaupun kalau gue bilang si KOP di sini agak memaksakan diri gitu ya. Si KOP memaksakan diri untuk melakukan Sonic Wave ke satu hero gitu. Dia di sini tadi agak memaksakan di sini ya. Dia agak memaksakan untuk melakukan kill satu hero di situ. Jadi sayang banget di sini. Ada 1-2 hero di sini mencoba mendefend tier ke 1. Dia harus berhati-hati kalau gue bilang di sini. Majesty memang sudah Aghanim, jadi untuk cooldown dari Focus Fire nggak terlalu lama. Jadi kalau gue bilang tinggal item damage, mungkin Crystallis, Deadless, MKB, ataupun dia mau fokus ke attack speed, dia ngambil juga cukup bagus gitu. Banyak pilihan yang dapat diambil sama Wind Ranger. Dengan Visage punya Glimmer di sini cukup bagus. Dia tidak bermain Aghanim ya, dia main Glimmer dulu untuk safety juga bagus. Kemudian untuk Invoker dia punya Force Staff. Aghanim kurang 1200, jadi kurang 1000 lagi di sini untuk menjadikan yang pink itu ya, booster kalau nggak salah namanya, gue lupa. Dengan Juggernaut di sini cukup santai, farming cukup cepat karena dia punya Battle Fury. Sekarang punya Yasa, jadi mau ke Sangyas atau ke Manta juga bisa gitu. Jadi kita tunggu aja, karena kalau Manta juga cukup bagus, dia bisa nge-disable beberapa skill, dia juga bisa melakukan untuk push juga cukup bagus. Untuk kelas juga bagus, langsung aja jadi Juggernautnya 3D ya, Omni Slash. Kemudian di sini mau ke Staff of Wizard sama Belt of Strength. Jadi si Beastmaster di sini dia mau bikin langsung ke item untuk push ya, bikin Necromancery, dia bikin Necromonicon. Jadi
dia nggak main dengan Blink Dagger. Kalau gue bilang sih sebenarnya bagusnya seandainya dia bermain dengan Blink Dagger terlebih dahulu, dia lakukan blink, dia roar, kemudian ada follow up dari QOP di sini. QOP karena dia mau ke Akademi, dia punya Sonic Wave gitu loh. Ke follow upnya bagus, kena boa roar, kena QOP, Sonic Wave kena, ada Golem dan juga ada ulti dari Flash Golem gitu kan, ada Thompson Flash Golem. Ya setidaknya memberikan damage yang cukup berasa gitu. Dan ada Bezel dengan ini ya, dengan Shadow Wave, jadi damage yang diberikan cukup berasa gitu. Jadi kalau gue bilang sementara sih masih cukup pasif, walaupun tadi ada inisiasi yang coba dilakukan, cuman sekarang masih kembali ke posisi pasif lagi di sini, mencoba menculik Wind Ranger tapi cukup jauh. Wind Ranger dengan double damage, Aghanim dan juga Blink Dagger di sini harus berhati-hati di situ. Oke, Vengeful Spirit bertemu dengan Dazzle, ada stun ke Dazzle. Oh, harus berhati-hati, ada Glimmer Cap karena sini ada follow up kah? Ada follow up di sini, ada 3 hero, jadi Dazzle hanya mencoba membuka, memancing, menyicil hero, tapi di sini kita lihat 1 2 3 ada di bawah dan belum ada kecepatan Rosan, sedangkan di sini Wind Ranger langsung fokus fire ke atas dengan double damage. Jadi memang cukup lihai ya, cukup cerdik sini permainan dari tim gitu ya. Dia tadi 3 hero mencoba memancing itu, terutama Vengeful Spirit tadi dia mancing di hutan, coba memancing, kemudian langsung follow back up karena memang dari tim TG tadi follow up mencoba mengejar gitu. Tapi di atas di sini kita lihat bisa Blink Dagger di sini. Sayang sekali percobaan untuk melakukan inisiasi gagal gitu ya, karena dari QOP dia tidak punya ini juga, nggak punya apa. Dire's middle tower is under attack. Nice banget kalau gue bilang, dia distract ya, jadi ngasih kesempatan si Wind Ranger speed push 3 atau 4 hero lainnya di bawah atau di tengah tadi. Dia berpindah lagi karena memang agak membingungkan dengan formasi seperti ini, agak membingungkan tim lawan gitu, terutama kalau tim lawan yang posisinya adalah kalah out farm atau kalah farm, yang posisi kalah tower juga. Jadi dia harus defense salah satu atau dia harus nge-kill atau nge-clash. Jadi agak bingung kesepakatan karena kapten di sini adalah pentingnya kapten, dia harus memilih siapa yang harus gua habisin gitu kan. Gua harus defend atau harus clash karena nggak boleh salah. Di sini ada Blink coba ke depan, ada Vengeful Spirit, ada Tombstone di belakang, jauh di belakang. Nice catch juga di sini, ada Visage juga, ada Invoker terkena roar. Right click. QOP mencoba melakukan kill steal sepertinya dia. Top tower juga berhasil diambil sama Wind Ranger. Jadi sini mengorbankan 2 temennya, tapi dia dapat free farming, free tower, dan juga mungkin langsung ke Kristalis sekarang sedikit lagi. Mid tower pertama harus diambil, tapi sini harusnya pulang karena Wind Ranger di sini fokus fire ke tower ketiga. Di sini harus berhati-hati. Right click, tidak ada glim kah? Tidak ada glim. Jadi cukup berasa dia sudah menghilangkan hampir setengah darah di tower ketiga gitu ya. Jadi nice, kalau gue bilang sih pertukarannya ya cukup bagus sih, walaupun dia kehilangan 2 hero cuman dan 1 tower, tapi tower pertama 2 hero nggak terlalu berpenting. Kalau gue bilang nggak terlalu bermasalah karena si Wind Ranger berhasil nge-push di atas gitu kan. Kemudian di sini sudah ada ada level 2 Necromonicon, jadi memang masih bisa di counter ya sama tim TG seandainya ada tim web dari tim Edge. Kemudian langsung bisa dipush karena ada si Necromonicon gitu kan, level 2 terutama di sini. Sedangkan karena sudah punya Manta, jadi harus berhati-hati gitu. Dia Manta melakukan nyicil, nice banget dia nyicilin tower dengan mantanya. Di sini pilihan yang cukup bagus gitu. Rosan masih ada, belum ada yang inisiasi ke Rosan. Sementara Invoker di sini sudah Aghanim, jadi ya harus berhati-hati karena spellcast tidak menggunakan mana juga gitu kan sekarang. Oke, buat teman-teman jangan lupa di sini kita di DJ Festival di hari terakhir nanti sampai final. Ntar nggak tahu siapa yang nge-cash gua, mungkin temen gua atau gua bareng temen gua juga nggak ngerti. Cuman selamat menikmati aja gitu ya. Jangan lupa di sini sponsori sama ada Telkomsel, DJ Gaming ya kan, kemudian ada Queennet, ada Arena, ada Dunia Games. Sini sementara Mekans ke Arcane sama ngumpulin duit, berarti mau Guardian Grave kayaknya si Andaing Guardian Grave. Kalau gue bilang sebenarnya butuh Aghanim sih, jadi setidaknya bagus banget. Apa Guardian Grave biar lebih easy lah istilahnya, bukan lebih easy, lebih apa ya, cooldownnya lebih cepat dari 2 item itu bisa juga.
Ranger punya Kristalis kalau gue bilang agak berbahaya. Kemudian ada Aghanim juga, Juggernaut juga punya Battle Fury dan ini ya. Situ ada right click, ada Sunstrike berhasil membunuh Kyopi. Kyopi terkena sekel yang sangat disayangkan. Kyopi terkena sekel, jadi Kyopi tampak Kyopi di sini harus berhati-hati karena ada Invoker datang dari bawah. Ada Tornado di situ terkena satu hero. Ada follow up, ada sekel yang miss, right click di situ, ada Roar, ada Swap, ada Force Staff, semua fokus ke Wind Ranger kena ada staff di sini. Kita lihat ada Visage dari belakang, tidak ada Tombstone, ada Mechan juga sudah digunakan, ada Grave di situ, harus berhati-hati. Harus berhati-hati, tidak punya darah di sini, harus mati. Majesty dapat mega kill di sini, right click ke Tombstone juga langsung hancur. Jadi 3 hero harus mati, tidak ada hero mati dari Edge di sini, harus berhati-hati. Lagi-lagi cycle yang cukup bagus untuk menghentikan, melambatkan. Ada Force Staff ke Juggernaut, right click di sini. Right click Force Staff lagi dan di situ satu right click lagi di sini. Harus mati dan tim wipe di sini untuk tim TG. Langsung fokus ke tier ketiga tapi tidak ada mana dan kurang darah gitu, tidak ada yang bikin mana, tapi di sini masih bisa menghabiskan barak dan juga tower. Di sini ada force buyback dari 3 hero, ada Sonic Wave di situ miss. Juggernaut bisa blink berpindah tempat di sini, sayang sekali. Jadi masih bisa selamat, ada EMP. Fallen, baraknya Fallen dan Kyopi sudah tidak punya mana, cukup terlambat untuk melakukan blink di sini. Ada Dash, ada Nice, ada Defending Blast yang cukup bagus mendorong lawan di sini, harus berhati-hati. Right click, ada Swap. Kyopi mencoba maju mengejar di sini. Nice, Invoker mati. Kyopi tadi berhasil membunuh. Kemudian ada double kill juga dari Lifestealer, dia berhasil membunuh. Ada Juggernaut, kemudian disitu juga ada mati. Ada Visage juga mati. Kemudian Bengal Spirit mati. Ada 2 hero mendapatkan double kill. Kemudian sini mencoba mengejar Wind Ranger di sini, harus berhati-hati. Ada slow lagi slow, right click dan triple kill untuk Kyopi di sini. Dengan 912 dapat gold dia, karena tadi yang dibunuh adalah si Wind Ranger. Unstoppable hilang. Nice, buyback yang tidak sia-sia. Kalau gue bilang buyback tidak sia-sia dari 2 hero ini ya, dari No sendiri, dari Lifestealer dia dapat 3000 gold sekarang karena dapat double kill. Kemudian dari Kyopi dia dapat 2800. Aghanim sudah jadi juga, jadi cukup cepat untuk ultinya, nggak terlalu bermasalah. Sedangkan sudah ada Sang Yes di Lifestealer, jadi ya oke lah ya sementara. Tapi masalahnya adalah baraknya sudah hilang di sini, satu barak sudah hilang. Sedangkan dari tim TG juga masih jauh perjalanan cukup panjang gitu ya, masih banyak tower yang perlu diambil. Radiant structures are fortified. Ada Tornado, kemudian ada Meatball juga gitu kan, ada Chaos Meteor di sini. Hanya melambatkan dan menghabiskan creep wave di sini. Jadi ya agak susah sebenarnya farming, tapi karena diberikan dan cukup masanya life tower, jadi bisa. Kemudian ada blink, sepertinya harus berhati-hati. Oh, Defending Blast. Beastmaster tidak sempat teleportation, sayang sekali. Terculik di sini, ada Cold Snap, ada stun dan right click dari Juggernaut juga di sini. Jadi ya sayang banget harus kehilangan satu hero pulang yang terjebak ya, kalau gue bilang terjebak nyangkut karena terculik, nggak sempat untuk fallback gitu, nggak sempat untuk pulang, nggak sempat fallback. Jadi ya sayang banget dia harus mati. No, langsung ke Quiras. Di sini dia punya Hyperstone, punya Plate Mail dan juga punya Chainmail. Kalau gue bilang ya nggak masalah dia beli karena dia udah buyback gitu, jadi nggak perlu nyimpan duit buat buyback, dia udah buyback kok, daripada dia mati. Tapi ini ternyata perubahan, ada Bloodsword yang sepertinya membuat Blackmail, jadi dia nggak jadiin Guardian Grave. Kemudian di tower tengah sudah hancur, diambil Juggernaut karena cukup mudah, langsung fokus ke bawah kah Juggernaut dengan Blink Dagger. Jadi dia Omni Slash, kalau misalnya udah mau berhenti atau nyasar ke creep dia langsung Blink Dagger berpindah ke hero lagi, itu bagus banget gitu. Memang bisa dibilang ya klasik lah ya. Tapi di sini ada Scarlet Lyric, gua nggak ngerti nih Juggernaut mau ngapain, dia mau bikin Rapier atau mau bikin Radiance ya, ataupun Beser juga bisa sih. Rosan juga sudah diambil. Roshan has fallen to the Radiant. Relic gitu yang diambil, relic coy, relic. Dia memang ada that trick you can only do kemungkinan once. Abyssal, They ada can do it Rapier, ada twice Radiant. Cuma kalau Radiant dia nggak terlalu guna sih, kecuali kalau Abyssal masih bagus, ataupun Rapier. Jadi agak apa ya, kalau gue bilang memang berani, pilihannya cukup berani untuk ngambil Rapier. Cuman harus berhati-hati ketika Juggernaut mati, Rapier hilang dan diambil sama Lifestealer ya
lumayan berasa itu lawannya ya kan. Dire's Sini middle langsung fokus tower ke is tower under karena dengan attack. manta juga ada fokus fire kah, tidak ada illusion di sini karena sudah ada Aghanim juga. Sorry Aghanim, ada Aegis jadi Dyer's berani aja middle sih kalau tower gue is bilang di under sini. attack. Taktik yang cukup sekarat sini towernya di bawah setengah. Jadi ada ini ya di atas creep wave-nya masuk ke dalam, sedangkan di sini towernya juga sudah sedikit lagi. Dyer's middle tower Ada is Aghanim, under attack. sorry, ada Aegis kok. Dyer's Jadi ya structures are masalah fortified. sini cukup beliefnya cukup terlambat sih. Right click dari Illusion aja juga cukup bagus permainan dan di deny tower daripada diambil sama lawan. Bagus banget pilihan untuk mendeny tower. Kyopi diproses atau dimasuki sama lifestealer gitu ya, dimasukin. Jadi sini ada gem juga, jadi harus berhati-hati, ada gem, ada glimmer karena memang siapa yang bisa ngilang, sebenarnya nggak ada yang bisa ngilang sih. Jadi justru malah si Visage ngasih ke item, kalau dia mati pernah ngasih gem gitu kan. Cuman ya memang pilihannya bagus gem supaya bisa melihat Deward gitu kan. Deward Dyer's ini middle bisa ngelakuin barracks Deward, are bisa under ngelakuin attack. sentry. Di sini right click fokus ke melee barak di sini dengan illusion dilakukan dengan manta. Ada Sonic Wave, ada glimmer, langsung ada swap. Nice catch atau nice swap di sini untuk menyelamatkan Juggernaut supaya tidak mati sia-sia dengan kehilangan Aegis cukup cepat gitu ya. Ada Deathless juga di sini dari Wind Ranger, tapi Wind Ranger cukup safe di belakang, dia punya preference jadi mungkin ke Lincoln kali ya. Karena untuk defense yang bagus sih yang sering digunakan adalah Lincoln. Sini sudah tidak ada ini ya, harus berhati-hati, tidak ada Tombstone juga di sini. Right click, ada Omni Slash di 1 2 3 hero. Nice sekali, ada Tornado juga, ada buyback dari Kyopi, harus berhati-hati di sini. Harus berhati Bima di situ, harus berhati-hati karena tidak ada Mekan sepertinya di sini, tidak ada Mekan, tidak ada Tombstone. Right click di situ, lifestealer sekarat, harus mati guys. Dia harus pulang, memaksa pulang. Kyopi sudah buyback sini, Kyopi nggak boleh mati. Right click yang cukup sakit, 500 critical di sini, sayang banget. Harus berpulang dan tower di barak mid sudah mega, jadi ya tidak sia-sia kehilangan Aegisnya Juggernaut gitu ya di sini. Dyer's middle Harus tower is kurang under berhati-hati, ada attack. Battle Fury right click. Sayang sekali di sini posisi berbahaya juga kalau gue bilang Dazzle. Ada Eul juga ke Kyopi berbahaya. Kyopi ada Shackle ke Lifestealer, no. Lifestealer kena Shackle langsung di grave di sini, hampir saja mati. Nice, nyaris sekali mati di sini. Pemainnya cukup bagus karena Dazzle nggak mati. Jadi kalau gue bilang kesalahan fatalnya tim Edge gitu ya, dia membiarkan si Dazzle hidup. Tapi situ ada soundtrack tadi bisa membunuh Beastmaster di sini cukup bagus. Sayang banget ya, pertahanannya diacak-acak dan harus Dyer's middle kenapa ada tower is kurir under dari tim attack. lawan di sini, gue nggak paham. Radiant's courier has been slain. It had so much left to give. And carry. Juggernaut oke, besar berarti ke Abyssal. Memang Abyssal, jadi kalau dia main Rapier ya agak nge-throw sih, agak gila juga dia kan. Sini tier sudah 2 mega creep, jadi tinggal si bottom lane doang nih, tinggal 1 lane lagi, tapi ya nggak masalah sih kalau gue bilang. Agak susah untuk si tim TG agak mau membalikkan keadaan karena dia tadi agak kesalahan juga kalau gue bilang, kalah dan akhirnya ada BKB di sini. Bagus juga Kyopi BKB tapi sudah tidak ada buyback untuk buyback statusnya. Sorry, tadi buyback status hanya ada yes pada Wind Ranger dan Invoker gitu kan, yang lain tim lawan nggak ada buyback. Lifestealer menjadikan Quiras, jadi dia nggak punya buyback, kurang 1000 lagi, jadi ya harus berhati-hati gitu. Dia agak memaksakan item di sini, memaksakan item yang alhasil berbahaya juga gitu loh. Ya memang dia bagus pemain dengan Lifestealer, dengan ada Boar, ada Vision juga, Hawk gitu kan. Ada Beastmaster nambah attack speed, tapi harus berhati-hati di sini karena mid Dyer's dan middle bot tower top is lane under juga attack. agak maju gitu, tapi di bawah di sini 1-2 hero 5 di sini sudah bersiap-siap. Fokus fire ke tower di sini hanya right Dyer's click middle biasa tower seperti yang is dari Wind under Ranger di attack. sini. Dyer's Dari belakang datang ada Volstaff, ada Tornado, ada EMP kah? Tidak ada Ice, ada 1-2 hero, 3 hero terkena Omni Slash, harus mati kah di sini? No, masih terkena grave, masih kena heal di sini, masih balik lagi darahnya, tapi semua skill dari tim Edge fokus ke Lifestealer harus mati, tidak ada buyback di sini. Juggernaut juga masih hidup. Ada fokus ke ini ya, Tombstone-nya hancur dan masih 1-2-3 Juggernaut mati, 3 hero mati dan Wind Ranger mendapatkan ini ya,
catch ke Safe word. ingat Tuhan dengan Grave masih selamat. Dyer's Wind middle Ranger tower mati, is sisa under Invoker Ghost Walk di sini, sayang banget. Gemnya tadi di Undying cukup di belakang, jadi ya percobaan defense yang cukup bagus gitu. Ini sebuah kesempatan yang bisa dibilang bagus juga untuk tim TG. Di sini dia BKB juga sudah punya dia kesempatan untuk melakukan push lane, tapi masalahnya adalah siapa yang bisa nge-push gitu kan. Semua rata-rata banyak yang fokus ke defensif gitu di top lane ataupun di bottom lane. Di sini mencoba fokus terhadap lane masing-masing gitu ya. Sudah ada sudah ada Solar Crash, jadi armor yang diberikan main armor sama itunya juga cukup bagus, 25% evasion, 10% armor, 75% ke regeneration, tapi kalau diaktifin ya enemy loss 10 dan 25%. Ini bagus banget. Terutama untuk paling nggak bisa jaga gitu ya. Tapi kita lihat lagi posisinya agak berbahaya. Gua ambil nafas juga agak capek sebenarnya. Karena gue solo tapi gue ngoceh aja dari tadi, jadi nggak masalah. Sini ada Falstaff, ada ada Ghost Cap juga dari Fangable Spirit Manta, dan juga besok dia karena kurang MKB sih. Kalau gue bilang MKB ya agak susah lagi gitu. Untuk BKB deh paling nggak tambah gak kena face, nggak kena apa itu, wah tambah indah deh si Jakanat. Missing middle. Masalah belum up. Di sini ada smoke, oke nggak ada smoke, tapi si Kiopi sudah dimasuk, dan ada hex di sini, ada hex saudara-saudara, ada hex. Jadi hati-hati banget karena hex nge-hex si ini ya, kayaknya dari tadi fokusnya kena solvernya dimatiin dulu. Tadi kena Abyssal, kena Shackle, kemudian kena ada apa lagi tadi, kena tornado kan tadi. Nah ya oke, semua skill ada main armor segala macem, dan itu fokusnya ke life stealer gitu. Semua fokus ke life stealer untuk paling nggak matiin life stealer dulu gitu deh, supaya si life stealernya nggak bisa right click ngerusuh gitu kan. Jadi ya enak banget gitu. Oke, hari ini panas banget sumpah. Entah kenapa Malang lagi panas juga, entah kalau di Bandung gimana, cuman nice juga ya ini buat teman-teman di sini. Oke, lagi-lagi karena sisa tinggal di bottom, jadi fokusnya ke bottom semua dari tim ini ya AG. Tapi kalau gue bilang sebenarnya bagusnya dia agak sabar nunggu Aegis gitu, karena kalau udah punya Aegis juga cukup bagus. Tapi di sini agak susah kalau dia mengulangi hal yang sama, mau mencoba muter dari belakang, karena sudah tidak ada buyback juga gitu loh. Sini siapa terkena Shackle, harus berhati-hati. Ada EMP, ada tornado, ada swap di situ, nice. Ada Omni Slash 2 hero, harus mati, tidak sempat melakukan apa-apa di sini, terutama si Beastmaster harus buyback di sini. Kita lihat Reset juga harus mati, ada Grave tapi yang kalau gue bilang terlalu cepat di sini. No, masih selamat, ada stun, ada Roar, Wind Ranger yang diincar sekarang, ada Chaos Meteor tapi Wind Ranger masih sehat. Sentosa sudah mati 2 core-nya sini. Sayang banget 3 hero mati juga, jadi nggak ada rank right click ya sebenarnya sini. Tapi nice, berhasil membawa pulang Wind Ranger paling nggak, jadi menghentikan push bottom lane. Tapi di middle tower tier keempat sudah fallen gitu kan, sudah tidak ada buyback dari Undying, KOP dan juga ada life stealer, jadi harus menunggu 1 menit. Dyer's Jangan Ancient di is sini harus under berhati-hati karena attack. Dazzle nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dazzle mau defend, susah banget defend di sini. Hanya sisa Beastmaster yang mau nggak mau dia harus defend dengan Boar maupun dengan X. Tapi di bawah kita lihat sebuah kesempatan yang bagus banget di sini kalau gue lihat. Oke, ada buyback juga dari KOP karena tadi melihat ada si Fangable Spirit ya, dia ngapus ke tower, jadi ya baik deh. Kalau Spirit ngapus ke tower sama ada creep wave juga, jadi sayang banget harus buyback di sini ya. Bima harus berhati-hati karena dia sudah buyback. Kalau mati lagi 1 menit sayang banget, mati sama creep terutama. Sudah ada Rosan, jadi kalau gue bilang yang paling penting kalau AG dapat Aegis dia bisa nge-push, tapi kalau TG juga dia masih bisa defend gitu, masih bisa mungkin 1 round clash lagi kali ya, sudden death lah istilahnya. Kalau dia mati kalah ya sudah GG, tapi kalau dia masih bisa menang clash ya masih ada kesempatan, paling nggak pilihan cukup bagus untuk tim GG di sini. Nggak mau harus sabar, ada BKB, Eul, Aghanim, kemudian ada Glimmer dari Dazzle ya bagus.
juga ada gem. Tapi KOP sudah buyback, jadi sini nggak ada buyback gitu. Lifestealer juga nggak punya buyback, kurang 200. Ini ada smoke mencoba meng-catch kah di situ, ada Ring of Spirit, ada slow, masih punya swap kah di sini, ada false staff, ada langsung saja menggunakan ghost cap. Tapi kenapa sih Night Stalker-nya malah masuk ke Ancient gitu ya? Tadi sini tower di mid di push, harus Dire's berhati-hati. ancient is under attack. Tidak ada yang defend loh di sini, The tidak ada yang Dire defend. have reinforced their Tidak ada yang defend, structures. tapi di Glim di sini harus berhati-hati banget kalau gue bilang, karena Dire's ancient is ini under cukup berasa attack. karena nggak ada tower yang bisa ngapa-ngapain. Kemudian di bawah ternyata Lifestealer harus mati sama Juggernaut. Sayang banget Lifestealer keculik dan ada Rosan di sini karena memang nggak memaksakan maju dari posisi yang gue lihat dari tim TG gitu ya, karena gue juga dulu pemain. Roshan juga has pemain, fallen dan to the Radiant. kalau main CM juga gue tahu gitu, karena gue juga salah satu pemain. Cuman di sini yang agak masalah adalah si posisi tim TG, kalau gue bilang lebih ke defensif aja, lebih bermain pasif, bermain sabar gitu ya, ngabisin creep, karena dia ngabisin creep terus, duitnya lebih banyak gitu dan harusnya bisa menang. Di sini ada Shaco mencoba, ada Juggernaut bring dagger ke depan, masih ada Omni Slash, tapi dengan manta langsung fokus ke barak saja. Di situ ada Tombstone keluar, ada EMP keluar, tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada Dire's bottom follow up yang barracks cukup are bagus karena under sudah di attack. zone. Ada swap, ingat Tuhan, harus mati, sayang sekali. Harus mati. Di sini ada RRR kena hack, tidak bisa ngapa-ngapain. Diesel buyback di sini. Yopi pulang dan ada GG call akhirnya di sini. GG call oleh tim TG dan congrats buat tim dari Edge gitu ya. Dengan 44 menit berhasil memenangkan pertandingan. Dan buat teman-teman, thank you udah watching. Jangan lupa follow kita di facebook.com/official maupun di twitch.tv/TV. Dan gua ataupun nanti temen gua bakal balik lagi gitu kan, ataupun gua dan temen gua bakal balik lagi. Dan thank you yang sudah watching dan see you, bye bye.